Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi dengan saya di channel Hayati WA. Pada kali ini kita akan membahas tentang modus. Yang pertama untuk data tunggal, yang kedua untuk data berkelompok. Modus adalah segala sesuatu gejala yang mempunyai frekuensi tertinggi atau yang sering terjadi. Kita lihat contohnya, tentukan modus data berikut. A 47654, B 86486, C 765675. Nah, jawabnya untuk menjawab poin A, kita lihat sesuai dengan definisi dari modus, yaitu segala sesuatu gejala yang frekuensinya tinggi atau sering terjadi. Untuk yang A, kalau kita lihat di sini yang paling sering muncul angka 4, sehingga dapat dikatakan modus dari soal A itu sama dengan 4. Kemudian kita lihat yang B, angka yang sering muncul ada dua angka, yaitu angka 6 dan angka 8, masing-masing munculnya 2 kali, sehingga untuk soal B modusnya adalah 6 dan 8. Kemudian untuk soal C, kalau kita lihat baik angka 5, 6, dan 7 munculnya sama-sama 2, sehingga pada soal C ini dapat dikatakan bahwa modusnya tidak ada, atau untuk soal C tidak mempunyai modus. Selanjutnya kita masuk pada data berkelompok. Untuk data berkelompok, nilai modus dapat ditentukan dengan menggunakan rumus MO sama dengan BB ditambah P kali B1 per B1 ditambah B2, di mana MO ini adalah modus, BB ini adalah batas bawah kelas modus, P ini panjang kelas, kemudian B1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, B2 itu selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, di sini kita harus hati-hati dalam memahami kata sebelumnya dan sesudahnya. Selanjutnya contoh untuk data berkelompok. Tentukan modus dari data berikut. Ini ada tabel. Jadi contoh dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalau dilihat di layar ini tampak bahwa ada terdiri atas 5 kelas. Kelas pertama dengan interval 10 sampai 13 dengan frekuensi 4. Kelas kedua dengan interval 14 sampai 17 dengan frekuensi 12. Kemudian kelas ketiga dengan interval 18 sampai 21 dengan frekuensi 16. Kemudian pada kelas keempat dengan interval 22 sampai 25 dengan jumlah frekuensi 10, dan kelas terakhir dengan interval 26 sampai 29 dengan frekuensi sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita akan menentukan modusnya dengan menggunakan rumus seperti yang tampak di layar. Pertama-tama kita harus tahu dulu letak dari kelas modus. Kelas yang frekuensinya tertinggi kalau kita lihat di sini dari data yang ada, yaitu yang tertinggi adalah pada kelas ketiga dengan frekuensi 16. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa kelas modus ada pada kelas ketiga.
atau terletak pada kelas ketiga, sehingga kita dapat menentukan batas bawah dari kelas ketiga. Untuk menentukan batas bawah dari kelas ketiga, kita melihat nilai interval pada kelas ketiga. Jadi, pada kelas ketiga, tepi bawahnya sama dengan 18, sehingga untuk menentukan batas bawah kita dapat menghitungnya dengan 18 dikurangi 0,5, sehingga didapat untuk batas bawah sama dengan 17,5. Kemudian selanjutnya kita menentukan B1 atau selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, jadi kalau di sini frekuensi kelas modusnya adalah 16 dan frekuensi sebelum kelas modus adalah 12, maka kita dapatkan B1 sama dengan 16 kurang 12 sama dengan 4. Selanjutnya kita tentukan B2. B2 dapat dihitung dari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelah atau sesudahnya, sehingga didapat di sini 16 kurang 10 sama dengan 6. Kemudian selanjutnya untuk menentukan panjang kelas kita tinggal menghitung dari interval kelas. Di sini kita bisa ambil dari kelas pertama, bisa kita tentukan, lihat 10 sampai 13, berarti nanti panjang kelasnya 10, 11, 12, 13. Berarti panjang kelasnya ada 4. Jadi dari 10 kita hitung sampai 13 ada 4, sehingga panjang kelasnya 4. Lanjut, kita tinggal memasukkan batas bawah, panjang kelas, B1, B2 ke dalam rumus yang telah kita ketahui. Kemudian untuk batas bawahnya 17,5, panjang kelasnya 4, selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu 4, satunya ya, B1-nya 4, kemudian selanjutnya B2-nya adalah 6. Sehingga dapat kita katakan bahwa modus sama dengan 17,5 ditambah 4 dikali 4 per 4 tambah 6 sama dengan 17,5 ditambah 1,6 sama dengan 19,1. Demikian materi kita pada hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.